Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, baik rekan setia, masih bersama Dini tentunya di podcast Elbas kali ini ya. Masih bersama Dini di segmen komunikasi nih rekan setia. Ya, seperti di part-part sebelumnya, di part 1 dan di part 2 kita temanya adalah teknik wawancara di radio. Dan menyambung dari part kedua nih, di part ketiga ini masih bersama narasumber, ada Memorda. Iya, dan saya senang sekali masih bersama rekan Dini di podcast yang sama. Jadi memang harus ceria ya. Iya, betul. Benar jadi sekali. Itu tandanya chemistry-nya nyaut sekali. Disenggol ada Memorda, iya gitu ya. Jadi kayak langsung menyerang gitu memang. Oke. Langsung respon ya. Iya. Dan di part kedua nih Mem, kan part kita ketiga kita ya. Iya, sini part 3 part kedua yang kewarin. Oh iya, lupa saya. Oke. Terlalu fokus. Iya, benar. Jadi di part kedua kemarin itu kita membahas mengenai persiapan ya. Nah, betul. Dan Dini di part ketiga, nih banyak part nih ya, alhamdulillah. Di part ketiga ini Dini mau nanya pelaksanaannya nih langsung. Pelaksana wawancara itu seperti apa sih, Mam? Karena memang kalau misalkan Dini tuh kalimatnya dipanjangin ya kan, nanti malah nggak jadi nanya. Betul ya. Iya, jadi Dini singkatin langsung ke poinnya. Benar. Pelaksanaannya itu seperti apa ya? Bener Pada banget. saat kita wawancara atau melakukan talk show di radio ya. Dan ini sebenarnya bisa juga berlaku untuk wawancara apapun ya. Oke, berarti ini di radio, tapi juga bisa untuk yang televisi juga bisa. Televisi juga bisa. Hanya saja kan nanti dia visual ya. Bisa dilihat, berarti nanti ada performance muka, wajah, makeup segala macam ya. Itu yang agak lebih berat. Tapi ini konteksnya dalam rangka kita dalam rangka kita chemistry dengan si narasumber. Nah, ini dia. Jadi pelaksanaannya itu rekan setia. Jadi ketika kita pertama kali bertemu narasumber, kita harus bisa tentu ada penjelasan dulu ya. Menjelaskan sistem program acara kita apa, terutama misalnya kita harus, jadi narasumber itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena dia akan menjadi bagian dari format wawancara itu, maka dia juga harus dikenalkan dengan pola wawancaranya, durasi waktu gitu ya, misalnya pengaturan program, atau yang kalau diistilahkan itu kalau dalam bahasa radio misalnya hot clock-nya. Hot clock itu jam panas ya. Oh, bukan, tapi maksudnya kalau di satu-satuan diartiin ya. Tapi maksudnya atau clock programming. Jadi pemrograman kalau kita kaitkan dalam perjalanan acara itu seperti apa untuk si narasumber ini tadi ya. Jadi atau istilah lainnya gitu ya, clock programming atau hot clock. Jadi jangan biarkan narasumber itu nanti berbicara terus menerus gitu ya, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi radio, dalam hal ini kita radio ya, untuk memperdengarkan unsur-unsur siaran lainnya seperti lagu, kemudian iklan ataupun jingle. Nah, berarti kan kita nanti misalnya begini Pak atau Bu, nanti kita kan ini namanya misalnya kita ada siaran dialog Ramadan nih, misalnya gitu ya. Jadi nanti saya buka dulu, kemudian nanti saya akan bertanya dulu, nanti Bapak bisa menjelaskan, nanti mungkin kita akan ada break sama iklan yang akan saya pandu nanti ya Pak ya atau Bu ya. Nah, seperti itu kan dia ada gambaran, nanti dia tidak akan berbicara terus menerus. Mungkin akan ada waktu si narasumber itu menjeda gitu ya, dengan lagu dan iklan. Nah, ini dia harus tahu gambarannya. Yang penting dia tahu, saya tidak akan berbicara terus menerus. Berarti saja kayak gitu ya. Ibaratnya penjelasan itu harus diketahui. Jadi harus ada obrolan atau briefing. Betul. Nah, itu harus ada obrolan dulu antara si pewawancara dengan narasumber. Ya, berarti pewawancaranya harus aktif ya. Nah, begitu. Jangan dibiarkan dia sendirian gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan kembali topik dan tujuan yang ingin kita capai sebelum wawancara dimulai. Jadi Pak, kita kan topiknya tentang ini nih, tentang misalnya ekonomi syariah sebagai apa gitu ya. Atau mungkin kalau judulnya itu dari dia, nanti Pak judulnya apa Pak yang kemarin ya, yang akan Bapak sampaikan misalnya. Nanti kan tujuannya kita ingin bagaimana pendengar itu lebih mengerti lagi ya Pak tentang ekonomi syariah. Jadi lebih enak, lebih greget. Dia juga senang, iya memang benar itu begitu. Nah, kan lebih seru ya. Jadi itu
cara juga untuk membangun chemistry lebih intens ya gitu. Jadi jangan biarkan narasumber itu kayak kita anggurkan saja, nggak ada komunikasi. Iya, gitu kayak misalnya bangun komunikasi. Nah dikasih waktu ya udah ngomong aja Ya deh udah. pokoknya gitu. Nanti pas udah selesai Pak, saya nanya aja lah, apa mau ikut aja lah gitu ya. pasrah sekali. Oke. Kemudian ya kita juga menyiapkan penjelasan kepada pendengar. Kita juga harus ada penjelasan kepada pendengar tentang topik yang dibicarakan dan siapa narasumbernya, itu harus ada dalam penyampaian ya rekan Dini ya. Kemudian selalu juga ingat ya bahwa ini kan program radio yang tidak hanya untuk kita dan si narasumber. Ada pendengar yang juga sedang mendengarkan, kan benar. gitu. Jadi kita juga harus mengajak pendengar untuk aktif. Dan saya rasa ini kita sudah lakukan dengan baik, insya Allah ya. Penyiar-penyiar yang bertugas di Radio Elbas kan juga begitu. Jangan lupa libatkan pendengar. Jadi nanti ada saatnya Pak, kita juga jelaskan ke narasumber, nanti Pak akan ada jeda waktu untuk kita memberikan waktu kepada pendengar untuk bertanya. Jadi ini ada tanya jawab. Ya jangan sampai dia kaget tiba-tiba. Pak, kita terima dulu ada pertanyaan dari loh. Jadi lebih bagus gambaran-gambaran itu dari awal, ataupun misalnya sebelum ada pertanyaan di menit berikutnya kita sudah menginformasikan supaya dia tidak kaget, shock. Nanti pertanyaan ada nih, ada yang mau nanya, loh kok di briefing nggak ada? Nah seperti itu, betul. Jadi gitu ya. Jadi kita juga, kemudian kita juga bisa menyapa pendengar supaya dia, ayo rekan setia kita. Silakan kalau ada yang ingin berpendapat ataupun juga untuk menanyakan kepada narasumber kita gitu ya. Jadi pendengar juga waktunya saya nih, dan dia juga dilibatkan. Kalau narasumber ada tuh kan rugi sekali kalau kita tidak melibatkan pendengar gitu ya. Nah kemudian tentunya kita jangan lupa membawa daftar pertanyaan kita ya pada saat wawancara, supaya untuk panduan. Ya kan nggak mungkin kita nanti apa sih yang mau ditanyakan apa ya, karena tidak semua kita memiliki kemampuan kemampuan yang runut sekali. Nanti nanya ini kan enggak ya. Nah kemudian kalau kita kalau dulu itu kan sering ada kaset untuk merekam kalau di siaran sebelumnya. Ini juga kalau kita ingin merecord bisa, jadi kita bisa siapkan untuk bisa direcord sekalian. Mungkin kita bisa jadi wawancara live di radio itu untuk podcast sekalian ya. Atau juga bisa untuk sekali jalan lah, untuk banyak hal ya. Bisa direkam seperti itu ya. Nah kemudian rekan Dini dan juga rekan setia, sampai lupa saya menyapa rekan setia Elbas, podcast Elbas ya. Nah apabila narasumber itu belum terbiasa dengan perangkat wawancara, kalau dia belum terbiasa dengan perangkat wawancara, seperti misalnya kan dia agak grogi, pakai headphone ya, ya ini apa, kan kadang-kadang begitu ya kan. Kadang ada kayak grogi juga, walaupun jangan dikira dia memang sudah biasa berbicara, tapi kan karena dia adaptasi dengan ini ruang siaran tuh seperti ini ya. Kalau mungkin narasumber tuh sudah pernah kedua, ketiga kali enak. Ini yang pertama nih, terutama Pak, nanti Bapak pakai headphone ya Pak, gimana Pak? Nyaman nggak Pak? Volumenya segala macam. Itu jangan dibiarkan dia misalnya. Itu akan lebih bagus lagi. Ini si penyiar perhatian ya segitunya, karena jangan salah, narasumber tuh dia nggak nyaman loh ya. Coba kalau nanti jam terbangnya sudah ini, kadang dia nggak berani ngomong. Kalau dia berani ngomong, Mbak ini suaranya kok kencang bener gitu. Nah dia akan ngomong, maaf Pak, ya Pak, kita style ulang ya Pak gitu ya. Jadi adaptasi dengan peralatan seperti headphone, mikrofon Pak, nanti mikrofonnya coba. Jadi memang agak butuh ekstra pikiran bahwa kita tidak sendiri, ada narasumber nih yang perlu kita perhatikan gitu. Berikan perhatian gitu. Betul ya. Jadi perhatiannya bukan ya kan. Jadi dalam rangka mensukseskan wawancara kita gitu itu. Nah, terus jadi sebaiknya narasumber itu kita biasakan dulu dengan alat-alat itu ya, agar pada saat wawancara berjalan narasumber sudah dalam keadaan tidak merasa tertekan dengan keadaan. Ini kayak ini mau nyampein sesuatu malah jadi tertekan gitu. Nggak nyaman dengan handphonenya, terus juga mikrofonnya kok suara saya gitu, atau apa ya gitu yang buat dia tidak nyaman, dia tidak mengerti. Tapi kita kondisikan dulu, kalau bahasanya kita kondisikan dulu, bikin dia nyaman. Nanti lebih banyak kita bisa melakukan komunikasi ya. Maka semakin nyaman si narasumber. Nah kemudian ini sedikit lagi terkait pelaksanaan, kita sendiri ya tarik napas panjang ya. Lakukan wawancara itu sebaik mungkin. Jadi tarik napas dulu ya. Jadi jangan sampai kita lupa bernapas ya. Nanti saking fokusnya lupa cara napas. Habis napas saya ini ngimbangin narasumbernya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini ya, selama wawancara berlangsung nih Mbak Dini dan juga rekan setia, mahasiswa-mahasiswa sekalian ya,
pewawancara itu diharuskan terus berkonsentrasi pada rute pertanyaan dan daftar wawancaranya. Nah, supaya dia nggak lepas kontrol ya. Tetapi jangan sampai pewawancara ini mengabaikan narasumber dengan tidak memperhatikan wajah dan jawaban-jawabannya. Ya, jadi misalnya begini, mungkin ada hal menarik tapi kita langsung saja melompat. Harusnya mungkin kita merespon, oh jadi Pak misal. Jadi umpan balik ini sangat penting saya pikir ya. Kapan kita harus memindahkan pertanyaan lagi dan kapan saatnya kita memang mengapresiasi jawaban dari dia. Ya, oke. Mengapresiasi jawaban dari dia. Nah, jadi untuk pewawancara harus menjaga bahasa tubuh berupa tanda-tanda gitu. Oke. Bahwa pewawancara itu senantiasa memperhatikan narasumber, karena kalau narasumber tidak diperhatikan, nah ya, maka dia akan merasa tidak nyaman saat diwawancarai. Ini ngomong sendiri, dia sendiri, saya jawab. Kan itu kan terasa ya, nyaman. Besok-besok dia nggak mau saya diwawancara di podcast Elbas. Nggak mau lagi deh. Ya nggak mau, saya kurang nyambung itu sama si pewawancaranya, misalnya begitu ya. Nah, jadi sangat dimungkinkan pewawancara membuat pertanyaan. Jadi bisa saja nanti itu pewawancara membuat pertanyaan baru gitu ya di tengah-tengah wawancara berdasarkan jawaban dari si narasumber yang tujuannya untuk mendalami jawaban narasumber. Jadi misalnya hal itu tidak ada dalam pertanyaan, tapi itu muncul pada saat dia menjelaskan. Boleh saja misalnya, oh jadi misalnya, jadi tadi itu data terbaru ya Pak ya, misalnya data di tahun 2019. Iya benar, jadi dia memaparkan data yang itu tidak kita tanyakan, tapi bisa saja kita merespon di situ, boleh. Nah seperti itu, makanya memang kegesitan dari penyiar ya, makanya dia harus fokus, jangan mikir putus cintanya, ya, atau mikir utangnya banyak, repot dia ya. Iya, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Oke, ya, siap. Jadi itu tadi tentang pelaksanaan wawancara ya. Oke, dan mungkin ini part terakhir. Part terakhir nanti kita akan ketemu di tipsnya ya. Oke, di tipsnya ya. Jadi memang kalau pelaksanaan ini memang harus benar-benar matang nih rekan setia ya. Jadi nggak gampang untuk jadi seorang penyiar gitu ya. Terlihat mudah tapi butuh perjuangan. Butuh keseriusan. Benar banget. Dan kita nanti akan lanjut di part selanjutnya ya untuk membahas tentang tips. Tapi jadi ingatkan jangan lupa untuk rekan-rekan setia Elbas. Oke ya. Untuk subscribe, kemudian like, komen, dan juga share sama teman-temannya agar teman-teman pun dapat wawasan baru tentang teknik wawancara di radio. Betul. Dan jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast Elbas. Saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Mbak Yu, kenapa lu Gimana toh caranya bisa jadi TKW sukses kayak Mbak Yu? Aku iki boro-boro mau sukses. Wong baru beberapa bulan aja di Saudi, aku dihajar sama majikanku karena ngerusaki mesin cuci. Habisnya mana aku ngerti cara pakai mesin cuci. Wong biasanya nyuci ndek kali. Lah, emangnya lu kagak dikasih tahu caranya? Dikasih tahu sih, tapi mana aku ngerti bahasa mereka. Pakai lala anak gitu. Aduh, mengkenye. Lu kalau mau kerja di negeri orang harus siap-siapin diri dong. Kayak gua nih bisa sukses karena agen TKI gua top tier dah. Gua diajarin bahasa Arab, diajarin pakai peralatan rumah tangga yang canggih-canggih noh. Dan yang paling penting, gue diajarin budaya dan kebiasaannya orang Arab. Makanya gue disayang sama mereka sampai bisa sukses nih kayak sekarang. Ana khadimatul khair. Apa itu artinya Mbak Yu? Saya asisten rumah tangga yang baik. Persiapkan diri dengan baik sebelum bekerja di negeri orang.